Kontestasi pemilu tahun 2024 segera dimulai. Kandidat yang bakal bertarung pada pemilihan presiden 2024 sudah resmi terdaftar di KPU. Mereka adalah pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, dan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Masing-masing pasangan sudah siap untuk berlaga di 2024 mendatang. Janji-janji politik demi wujudkan mimpi mereka menuju RI1 pun mulai mengemuka. Selengkapnya kita akan bahas dalam Adu Harta dan Janji, 3 paslon Presiden dan Wapres. Kita lihat slide yang pertama. Ya, gerak-gerik Prabowo memang terus menjadi perhatian publik. Harta kekayaannya pun tengah disorot rakyat Indonesia tentunya. Pasalnya, Prabowo Subianto ini menjadi baca pres terkaya dengan total kekayaannya, hartanya mencapai 2,04 triliun rupiah hingga 2022. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara per 31 Maret 2023. Apabila dikurangi dengan hutang sebesar 8 miliar rupiah ya, harta kekayaan baca pres Partai Gerindra itu pun mencapai 2,03 triliun rupiah. Yang terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, kas dan setara kas lain-lainnya. Dan kita beralih ke cawapres dari Prabowo yaitu Gibran Rakabuming. Mengutip laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2022, harta Gibran yang dilaporkan pada 31 Desember 2023 sebesar 26,03 miliar rupiah. Ya, kalau kita lihat ini harta kekayaannya terus naik dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 21,15 miliar rupiah, dan pada tahun 2021 kekayaan Gibran naik menjadi 25,29 miliar rupiah. Ini termasuk ke dalam tanah dan bangunan, alat transportasi dan juga mesin dan lain-lainnya. Kalau kita lihat ke belakang begitu ya, pencalonan kali ini merupakan kesempatan keempat bagi Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sebelumnya Prabowo juga pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden 2 kali dan 1 kali sebagai calon wakil presiden. Kini kita beralih ke janji-janji pasangan Prabowo dan juga Gibran Rakabuming jika nantinya terpilih menjadi capres dan cawapres di 2024. Prabowo dan Gibran ini berkomitmen memiliki visi misi membawa Indonesia menjadi negara maju dan makmur. Selain itu, komitmen yang dideklarasi oleh Gibran terkait pentingnya mendukung bisnis-bisnis yang dibangun oleh para milenial di Indonesia yang diberi nama kredit startup milenial. Nggak sampai di situ aja. Prabowo juga akan melakukan pemberantasan korupsi, menaikkan gaji pegawai pemerintah begitu ya, baik aparatur sipil negara atau ASN, TNI maupun Polri. Prabowo juga mengungkapkan nih terkait swasembada pangan, dan Prabowo pun juga berjanji akan meneruskan program kerakyatan dari Presiden Joko Widodo seperti program Keluarga Harapan atau bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Beras Sejahtera, dan Dana Desa. Selanjutnya kalau kita bakal melihat janji-janji pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar dan Mahfud MD, kita lihat di slide berikutnya. Ya, dikutip dari LHKPN per 30 Maret 2023, total harta kekayaan Ganjar ini mencapai 13,4 miliar rupiah ya. Harta tersebut terdiri dari tanah yang dibangun yang totalnya 2,74 miliar rupiah. Ini termasuk ke dalam tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, kas dan setara kas lainnya. Sedangkan kekayaan yang dimiliki oleh cawapresnya yaitu Pak Mahfud MD yang dikutip dari laporan ILHKPN KPK di 31 Maret 2023, Menko Polhukam itu tercatat memiliki total kekayaan dengan nilai 29,54 miliar rupiah yang terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, kas dan juga setara kas lainnya. Dan kini kita beralih ke janji-janji dari pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD begitu ya. Jika nantinya terpilih menjadi cawapres dan capres di 2024. Yang pertama, kalau kita lihat mempercepat pembangunan ekonomi, berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah begitu ya. Selain itu terkait kedaulatan pangan. Dalam poin 1 program kedaulatan pangan tertuang memang pangan terjamin, terjaga, terjangkau dan terdiversifikasi. Selain itu Ganjar juga berkomitmen ya akan memberikan kepastian hukum kepada dunia usaha terkait pungli jika dirinya terpilih sebagai presiden. Tak sampai di situ saja, ini Ganjar dan Mahfud juga akan memberantas korupsi yang ada di tanah air. Selanjutnya terkait peluang ekonomi biru, Ganjar mengajak investor mau melirik pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Nggak sampai di situ lagi, baca pres yang diusung PDIP ini berencana akan menaikkan gaji guru dan juga dosen dengan jumlah yang fantastis hingga 30 juta rupiah.
Nah, ini menurut Ganjar, gaji yang layak untuk guru berkisar di angka 10 hingga 30 juta rupiah. Terakhir, kita bakal melihat janji-janji pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies dan Muhaimin Iskandar di slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat pasangan berikutnya menurut data LHKPN per 9 Februari 2023, total kekayaan ex-gubernur DKI Jakarta sepanjang 2002 itu mencapai 11,19 miliar rupiah. Melansir informasi di situs ILHKPN, adapun harta yang tergolong sebagai harta bergerak lainnya di LHKPN adalah perabotan rumah tangga, barang elektronik, lalu perhiasan dan juga logam atau batu mulia. Juga barang seni, antik, koleksi, persediaan barang dagang setengah jadi, hewan ternak, hingga barang hobi maupun konsumtif lainnya. Ya, kita lihat ini dari Pak Anies 11,19 miliar. Lalu kalau dimiliki oleh cawapresnya Caimin, ya Gus Imin sekarang yang dikutip dari situs laporan ILHKPN periodik 2022, ini Gus Imin memiliki total harta sebesar 27,28 miliar rupiah. Ya, menurut LKHPN, pendamping Anies dalam gelaran Pilpres 2024 tersebut mempunyai tanah dan bangunan senilai 24,7 miliar rupiah atau 91% dari total harta kekayaannya. Dan kita langsung saja beralih ke janji-janji dari pasangan Anies Baswedan dan juga Gus Imin jika nantinya terpilih menjadi capres dan cawapres di 2024. Kalau kita lihat ya, Anies Baswedan dan Gus Imin ini berencana merealisasikan pembentukan Badan Penerimaan Negara, di mana otoritas pajak dan bea cukai dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya, mereka juga akan mengentaskan kemiskinan di tanah air. Selanjutnya mewujudkan ekosistem yang kondusif termasuk dengan menjamin kepastian hukum, menyiapkan insentif fiskal dan juga kita lihat untuk mendorong inovasi regulasi bagi bertumbuhnya pasar modal dan reksadana. Hal ini demi menuju industri keuangan yang inklusif, efisien dan juga andal. Ya, nggak sampai di situ aja, Anies juga akan memberantas korupsi di tanah air dengan cara memperkuat KPK dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik dengan menaikkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Ya, ini kalau kita lihat itu tadi sedikit bocoran harta kekayaan serta janji-janji yang akan dijalankan oleh capres dan wacapres nantinya jika terpilih di 2024. Banyak juga ya janji-janjinya ya. Ya tentu kita harapkan seluruh janji yang sudah dilontarkan agar terlaksana semestinya. Harusnya sih kalau udah janji-janji harus ditepati dan kita juga berharap jangan hanya omongan manis saja di awal hanya untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.